Selama teman-teman membangun usaha ini ya, banyak nggak sih atau ada nggak sih support dari pemerintah atau satu program atau apalah dari pemerintah yang dimanfaatkan selama ini? Itu dia Pak. Kita kayak kekurangan informasi deh waktu itu. Kayaknya dari PLN ya, menyumbang listrik. PLN menyumbang listrik. Dan kuota. Tapi kalau misalnya program pemerintah, kita kebetulan belum pernah mendapatkan benefitnya sih kebetulan. Dan kita merasa kayaknya program pemerintah itu kayak agak sedikit unreachable sih buat kita gitu. Karena kita mungkin nggak masuk ke dalam segmen UMKM yang biasanya dijangkau sama pemerintah itu kan UMKM ya, seperti yang tadi kita udah sempat diskusi, UMKM kan biasanya kayak usaha-usaha kerajinan dan lain-lain, sedangkan kita kan kayak sebuah service gitu kan, service company yang sebenarnya skopnya juga masih UMKM sih, cuman mungkin nggak masuk ke dalam target nih kita, betul. Dari target-target buat programnya pemerintah, jadi belum pernah merasakan, tapi ingin sekali sih sebenarnya. Ingin sekali dan bisa. Mungkin kalau lagi ngerintis bisnis awal-awal kan kita kayak mungkin disibukkan sama apa yang ada di depan mata gitu ya, kayak betul. Daily task yang mungkin itu jadi membuat kita nggak punya waktu luang untuk mencari tahu kali ya gitu. Mungkin ada kayak komunitas, organisasi, mungkin himpunan-himpunan yang bisa meleverage kita gitu untuk berusaha. Kita sih taunya kayak ya himpunan usaha apa? Kayak HIPMI sejenis itu sih yang kita tahu gitu. Kalau HIPMI ya kayak dulu kan ada Bekraf, sekarang kan udah gabung jadi Kemenparekraf. Mungkin kalau misalnya proyek-proyek yang berhubungan sama pariwisata gitu masih sering deket sih sama dunia digital gitu kan, buat promosinya dan lain-lain sempat bersinggungan. Tapi kalau misalnya lebih jauh lagi, misalnya kayak kita ikut dapat workshop atau dapat bimbingan atau pemodalan, itu belum ada sih. Belum ada ya. Padahal aku dulu pernah ya tahu temanku dia punya yayasan, lalu dia mengembangkan studio lah. Studio ini bisa untuk podcast, bisa untuk pemutaran film, bisa untuk diskusi gitu. Dia dapat bantuan itu, aku nggak tahu ya modelnya hibah atau apa gitu. Tapi dia dapat bantuan dari Bekraf misalnya. Oh ya, Bekraf. Nah, mungkin memang akses ya, berarti ini lebih kalau tadi kan merasa kayaknya jauh, nggak ada informasi, kayaknya lebih ke akses ya itu ya. Iya. Makanya kita berharap nih ya Bapak kalau misalnya nanti terpilih gitu ya, Amin. bisa membuat akses informasi ini lebih mudah untuk calon-calon wirausaha gitu kan. Karena kayak wirausaha itu sendiri kenapa kita juga senang dan bangga jadi wirausaha itu kan karena kita bisa membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Betul. Ya kan. Kebanyakan kita dulu mahasiswa gitu kan kita lulus bareng sama jutaan mahasiswa lain mencari pekerjaan semua gitu kan, kurang lebih 1,3,5 juta mahasiswa per tahun itu lulus gitu kan. Terus kita semua nyari lapangan pekerjaan gitu, sedangkan kan kita kondisi pengusahanya juga masih di bawah 4% gitu kan di Indonesia. Jadi ya otomatis pasti akan ada yang tidak mendapatkan pekerjaan. Sebagus apapun dia, mau IPK-nya 4 gitu kan juga belum tentu akan terserap. Betul, jadi disitulah kita bangga kenapa kita bisa jadi part of solution juga, menjadi seorang wirausaha walaupun kecil, tapi ya kita merasa di situ hatinya kita. Keren banget. Mewakili saya itu. Mewakili. Lebih ke gabut ya. Kakak ikut aja emang biasa sama adanya. Di akte keluarga harus dirubah sih. Akte keluarganya, kepala keluarganya harus diganti kayaknya. Kakak tuh kadang emang ngikut-ngikut aja sama adiknya. Manut-manut aja deh saya. Oke, nah sekarang aku yang juga agak kepo nih sama Bapak. Kan Bapak selain lawyer juga punya usaha kan. Tadi udah dari 2009 tuh, berarti udah bertahan selama 1 dekade lebih ya Pak? Ya, nah, kira-kira nanti kalau misalnya Bapak terpilih nih Pak, nah kira-kira Bapak ada gagasan apa nih buat kewirausahaan atau enggak buat anak-anak muda, biar kita juga tahu nih dari sekarang. Sebenarnya kalau aku ya, kembali lagi, yang aku rencanakan itu adalah bagaimana agar aku ini bisa jadi akses, jadi bisa jadi jalan buat teman-teman muda yang mau berwirausaha, yang mau mengembangkan kreativitas atau passionnya atau concernnya gitu. Dan itu macam-macam. Ada yang punya concern soal lingkungan hidup. Tangerang itu soal isu lingkungan itu sebenarnya luar biasa. Sampah itu luar biasa. Itu satu. Lalu yang kedua, kewirausahaan. Kewirausahaan itu
kalau aku jalan juga banyak sekali teman-teman muda itu yang punya usaha kecil-kecil begitu. Lalu ada juga yang teman-teman muda yang memang sudah punya concern di bidang politik misalnya. Nah, yang aku inginkan atau yang aku rencanakan atau aku programkan sebenarnya adalah bagaimana agar aku nanti bisa menjadi akses buat teman-teman muda ini. Akses apa? Akses terhadap berbagai program yang ada di pemerintah, baik di kementerian, di lembaga-lembaga pemerintah maupun di banyak BUMN misalnya. Nah, karena banyak program yang sebenarnya bisa diakses. Tadi yang teman-teman ceritakan tadi, kayaknya pemerintah itu kok unreachable gitu kan. Nah, dugaanku sebenarnya lebih karena nggak tahu nih jalurnya lewat mana atau siapa yang bisa mengakseskan gitu, sehingga kalau aku bisa menjadi akses untuk itu, harapannya kasus-kasus seperti teman-teman tadi itu bisa diminimalisir gitu. Caranya bagaimana? Caranya ya setelah jadi ya harus sering ketemu dan kongko bareng dengan teman-teman ini. Wah, gitu. Mantep tuh Pak. Karena sepertinya programnya tuh udah ada ya. Cuman kita emang lacking of the informationnya aja Betul, sih. betul. Bener. Jadi supaya mungkin programnya juga kekurangan peserta kali ya. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang banyak kasus ya. Itu program itu ya sudah jalan sebagai sebuah kegiatan aja. Artinya pesertanya juga nggak dicari benar, yang benar-benar memang punya kegiatan atau punya kewirausahaan, lalu materinya juga tidak disiapkan betul. Yang penting kegiatan itu berjalan sehingga laporan kegiatan itu bisa dimasukkan, anggaran cair, selesai gitu. Nah, ini kan sebenarnya sayang banget ini. Dan itu aku yakin banyak sekali gitu. Nah, makanya buat teman-teman muda juga harus rajin-rajin, terutama yang mengembangkan wirausaha, punya kegiatan sosial dan lain sebagainya, itu harus rajin-rajin mencari akses gitu. Kenapa? Karena dengan mencari akses itu, ketemu akses, kita punya manfaat yang luar biasa nanti. Akan banyak dampak yang bisa kita hasilkan. Kira-kira gitu. Oke. mantep banget nih ya. Dan juga mungkin dari dari sekian gagasannya tadi yang paling asik buat kita nongkrong sama anak muda, tapi nongkrong produktif pastinya. Betul, kan karena kan kita betul. sekalian bisa dapat informasi juga nih tentang apa yang ada di pemerintahan gitu. Jadi aku juga jadi ide kayaknya habis ini harus banyak-banyak googling nih ya kita ya, biar lebih banyak informasi gitu. Bener. Kita Karena biasanya mungkin dulu tuh kita kan startingnya pas masih baru lulus jadi mahasiswa, itu juga baru zaman kayak Instagram itu baru kayak orang pakai gitu. Dan pastinya kayak channel dari pemerintah yang ada di Instagram sekarang itu kan nggak ada dulu gitu. Jadinya akhirnya kita kebiasaan tidak menggunakan channel digital sih untuk nge-reach pemerintah, lebih kayak ke nyari link teman-teman sendiri. Betul. Kayak teman-teman ini kan sebenarnya sudah punya PT, ya kan? Sudah. Nah, udah punya PT atau bahkan kegiatan usaha lain yang belum bentuk PT. Pemerintah itu menyediakan modal-modal yang sebenarnya tidak mesti seperti modal kalau perusahaan gede mau investasi gitu kan. Tapi program kayak misalnya kredit usaha rakyat. Yang size-nya itu kecil menengah begitu. Itu bunganya kecil banget. Ini bunganya kecil banget, itu bisa diakses juga sebenarnya. Itu satu. Terus yang kedua juga fasilitas-fasilitas seperti ini. Ada juga bantuan-bantuan gitu. Nah, makanya itu yang paling penting memang itu tadi, ada yang memberitahu. Karena kalau kita mengandalkan dari akses informasi yang disampaikan oleh pemerintah, aku sendiri sih juga melihat kayaknya kok masih kurang ya informasi yang diberikan kepada masyarakat bahwa ada program A, B, C dan lain sebagainya. Gitu sih. Jadi teman-teman nanti ada diskusi yang lebih seru lagi setelah ini. Jadi stay tune terus di podcast Julius Setiarto.